Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk bersama saya Nafis Jadian Aprilia. Pada podcast kali ini hadir Ibu Hajah Maslahah SPDI MPD. Ya. Betul ya Ibu ya. Beliau ini merupakan guru dari SMA Negeri Patian Rowo. Iya. Gitu ya. Ini biar Nafisa gampang manggilnya bagaimana Ibu atau Ibu Mus atau bagaimana? Oh ya, kalau biasa saya dipanggil ya Bu Mas gitu aja. Oh, Iya. Bu Mas gitu. Iya, kalau di kelas ya, kalau di kelas. Jadi ini Nafisa manggilnya Bu Mas gitu aja Iya, ya, Bu? nggak apa-apa. Iya Bu Mas. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Baik, kita Iya, sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Man Satu Nganjuk ini. Sama-sama. Ya. Untuk puasanya bagaimana Ibu? Apakah lancar? Alhamdulillah Allah mentakdirkan memberikan kemudahan ke kita. Ya, alhamdulillah. Untuk perjalanan dari Ibu Mas ini untuk kesini itu apakah cukup lama Ibu? Apalagi ini cuacanya kan panas terus puasa gitu. Enggak. Sebenarnya kalau dari rumah ke sini itu kan cuman sebentar aja ya. Cuman paling cuma 15 menit. Cuman yang kita susah itu mengatur waktunya. Jadi sebenarnya udah kemarin diundang untuk ke sini berkali-kali, cuman saya yang belum bisa waktunya. Jadi memang kesibukannya itu banyak ya Ibu? Alhamdulillah. Ini tadi baru pulang dari Ngeluyu juga. Oke. Untuk kesibukannya itu kalau boleh tahu apa saja ya Ibu? Selain saya ngajar, saya memang juga sebagai pelatih ya, pelatih terkait dengan guru penggerak dan sekolah penggerak. Tentunya ini saya harus show di beberapa sekolahan. Itu kalau secara formal, artinya secara akademik. Kemudian yang kedua, saya selain juga ngajar, memang mengisi di beberapa tempat. Ini jadwal-jadwal ceramah, nah itu kan sudah penuh. Nah sehingga ini yang saya kadang susah untuk menata. Dan yang ketiga karena memang ini masih proses studi, saya tuh masih di program doktoral, sehingga ya kalau misalnya hari Senin, Selasa saya nggak bisa karena kuliah. Gitu. Oh iya begitu. Jadi memang kesibukannya lumayan padat ya Ibu? Alhamdulillah lumayan Iya, padat. tapi alhamdulillah bisa mengatur waktunya. Insya Allah ya. Iya insya Allah. Baik Ibu, untuk tema pembahasan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kiat meraih kebahagiaan dunia akhirat. Iya. Kiat meraih kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin dari Ibu Mas bisa menjelaskan tentang kiat meraih kebahagiaan dunia akhirat itu kiat-kiatnya apa saja ya Ibu kalau boleh tahu? Saya sapa dulu ya untuk Iya, hadirin, silakan. Oke. kemudian untuk adik-adik, kemudian untuk saudara-saudara seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita manusia dilahirkan itu tidak tahu tujuan hidup. Kita itu hidup untuk apa? Kenapa Allah menciptakan kita? Dan sebenarnya apa yang kita cari ketika kita tuh memang lahir di dunia ini? Nah, ada beberapa cara yang harusnya kita tahu. Kita lahir di dunia itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Itu sudah fitrah manusia. Siapa yang ingin lahir kemudian menjadi orang yang susah? Kan tidak ada kan? Nggak ada Ibu. Nggak ada ya. Orang yang lahir, baik dia itu dari orang miskin, orang kaya, orang berada, pasti yang diinginkan adalah bahagia. Bahagia. Itu fitrah kita, sunnah kita. Dan Allah tidak ingin memang membebankan manusia itu, jangan sampai kita disalahkan. Dulu ini gara-gara Nabi Adam yang dulunya kita hidup di surga enak-enak, kemudian karena melakukan kesalahan kecil menjadilah kita diturunkan ke bumi. Dan diturunkan ke bumi ternyata kita harus penuh upaya. Tidak seperti ketika kehidupan di surga yang tinggal minta apa saja Allah kabulkan. Ternyata Allah tidak hanya membekali kita itu beban. Allah memberikan semua yang ada di dunia ini adalah fasilitas yang bisa kita raih, yang bisa kita peroleh, dan fasilitas itu adalah untuk kenyamanan dan kebahagiaan kita. Jadi itu, kita akan tahu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tentu yang tidak hanya sementara, dunia dan akhirat. Itu yang harus kita ingat. Dan pada saudara-saudaraku kita ingat
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kita hendaknya cari kebahagiaan dunia dengan cari kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Sehingga itu sudah ada rumusnya. Kita nggak bisa dong hanya untuk urusan akhirat melulu. Coba kalau kita ingin kebahagia, masa kita hanya doa terus, sholat terus. Tapi kita juga harus melakukan bagaimana kita itu bahagia untuk dunia kita. Jadi dua-duanya harus kita kejar kebahagiaan itu. Begitu, Mbak. Oh, baik begitu. Itu untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat ya Ibu ya, ada Iya. kiat-kiatnya. Itu mengapa sih kita harus mencari kebahagiaan tersebut gitu? Ya karena fitrah manusia itu butuh bahagia. Orang yang sedih butuh bahagia, orang yang sakit butuh bahagia, orang yang kaya butuh bahagia. Tapi bukan dengan harta. Ini adalah hati. Nah, nanti kita akan membahas kiat-kiatnya apa saja untuk meraih itu. Gitu ya, Mbak ya? Iya, Ibu. Ya, beberapa kiat untuk meraih kebahagiaan itu salah satunya adalah ketika kita ingin sukses dunia akhirat. Pertama sukses. Orang bahagia kan ukurannya sukses. Sukses. Ya. Iya. Sampean sekolah inginnya jadi apa? Saya jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Berarti di MAN ini harus sukses kan? Ya harus. Harus sukses. Yang pertama adalah raihlah kebahagiaan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, kamu sekolah untuk mencari Ilmu. ilmu. Kalau nanti kamu jadi dokter, itu adalah karena berkatnya ilmu. Karena apa yang kamu inginkan tuh bisa diraih dengan ilmu. Nah, itu yang pertama. Orang yang ingin bahagia itu raihlah dengan ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses dua-duanya dengan ilmu juga. Ini nyata kan kayak gini. Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajatnya orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ini kita kasih contoh aja. Ketika di kelas, ketika di sekolahan. Ini secara matematika aja ya. Anak yang prestasi punya ranking kira-kira beda nggak dengan anak yang tidak punya ranking? Ya tentunya beda. Tentunya beda. Dia diberi banyak kesempatan nggak oleh sekolahan? Diberi banyak kesempatan. Kamu boleh ikut ini, boleh ikut ini, boleh ini, karena dia punya kemampuan, Punya prestasi tersebut. punya iya. prestasi. Bisa nggak dirasakan? Bisa. Contohnya lagi, anak-anak lulusan MAN, dia punya bekal agama kuat. Ketika dia lulus, ternyata dia bisa mimpin tahlil nih. Oke, orang yang mimpin tahlil dengan yang peserta tahlil atau anggota jamaah, kira-kira nih ya, apa bekalnya, snacknya beda nggak? Ya pastinya beda. Ibu. Pasti beda ya. Kalau orang biasa kasih 1, tapi kalau yang mimpin kasih berapa? Kan lebih Lebih dari 1. lebih dari 1, itu belum lagi amplopnya tuh. Belum. Nah, artinya ini hanya gambaran kecil ketika kita itu ingin meraih kesuksesan dunia itu dengan ilmu. Ingin jadi dokter dengan ilmu. Nggak mungkin dokter nggak pakai ilmu. Itu nanti yang ada kayak ponari dong. Ya, dengan ilmu. Kalau kita ingin meraih kesuksesan, carilah dengan ilmu. Karena tidurnya orang ilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Begitu kan? Iya, Ibu. Tidurnya orang berilmu karena dia tahu, oh ini saya niatkan, oh ini saya harus ini ya. Nah seperti itu yang pertama. Jadi sahabat-sahabat muslim, ketika kita ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu. Yang kedua, ketika kita ingin menikmati kebahagiaan atau memperoleh kebahagiaan itu adalah dengan kita itu berlaku imbang. Berlaku imbang. Iya, imbang. Jangan hanya mikir dunia saja atau jangan mikir akhirat saja. Ada nggak tahu tuh orang kalau bekerja tuh wes nggak pernah sholat, nggak pernah apa, pernah nggak? Pernah. Pernah lihat? Iya. Pernah lihat. Ada nggak orang yang hanya bekerja ibadah saja kemudian tidak mau bekerja? Ada nggak? Ada.
Kalau sudah seperti itu, kira-kira dia dapatkan nggak apa yang diinginkan? Pastinya enggak ya Ibu, soalnya kan harus seimbang, harusnya Harus seimbang. Nah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu tuh hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan esok kita tiada. Ini artinya imbang. Ini saya ngomong kayak gini ini karena memang berdasarkan fakta ya. Banyak anak-anak muda yang sekarang itu yang kerja tapi dia nggak imbang. Dia berpikir ketika dia bekerja keras, menghabiskan waktu untuk bekerja, kemudian dia tidak mau menguranginya untuk sholat, untuk apa, itu akan mengurangi kualitas kerjanya, akan mengurangi hasilnya. Banyak kan orang-orang Cina yang tidak memberlakukan sholat, kan banyak. Ya karena mereka orientasinya ada orientasi yang memang sekuler ya, hanya bermata dunia begitu kan. Tapi kalau kita ya kerja yang sungguh-sungguh, sekolah yang sungguh-sungguh, dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan doa. Ketika kita bekerja itu sudah merasa sungguh-sungguh, kemudian hasilnya tidak maksimal, orang yang kalau sudah tertanam di hatinya itu keimanan, rasa tawakal kepada Allah, pasti dia akan semeleh. Oh ya ini memang takdir saya. Bukan kemudian putus asa. Ya Tuhan, kenapa Engkau nggak adil? Saya sudah usaha mati-matian, kenapa saya nggak bisa mencapai apa yang saya inginkan? Berapa banyak yang stres karena itu? Itu artinya dia nggak imbang. Dia hanya berpikir dunianya saja. Apa orang kalau sudah sholat melulu, dia akan dapat makan? Pastinya enggak. Kalau waliullah iyalah ya. Kalau wali bisa ya. Iya Pak. Kalau Siti Maryam iya. Maryam hanya berdoa kepada Allah, hanya ada di dalam masjid, Allah mencukupi. Tapi kalau kayak kita, impossible pasti ya. Iya. Oke, jadi yang kedua, ayo kita kerjakan sesuai dengan tupoksinya. Harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kan ada orang yang mungkin memikirkan dunia, ada Iya. yang lebih memikirkan akhiratnya. Iya. Nah, itu bagaimana biar kita itu seimbang? Apakah ada? Oleh sebab itu pendidikan agama ini penting ya nak ya. Ketika kita masih kecil, orang tua membentengi kita agama. Maka bahagialah kalian yang sekolah di MAN. Kenapa? Karena di situ itu ada ukuran balancingnya. Kamu diajak berpikir akhirat, diajak tetap tidak ketinggalan dengan kebutuhan dunia, gitu kan ya. Iya. Pendidikan orang tua ini penting. Orang tua harus menanamkan keimanannya terlebih dulu, ukhrawinya terlebih dulu. Nanti duniawi itu akan ngikut, itu akan ngikut. Oke. Yang ketiga, ketika kita itu sudah beramal secara seimbang, zikirlah kepada Allah. Kenapa saya sampaikan? Orang banyak yang kena musibah, yang kena masalah, tapi tidak ingat siapa sebenarnya menciptakan masalah. Dia tidak ingat siapa dan kemana dia harus lari. Padahal Allah sudah menyeru ya, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Kemudian Allah juga mengatakan, istajib doa. Kamu kalau misalnya aku akan mengabulkan semua doamu, kamu nangisnya ke saya aja. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita udah sering diingatkan oleh Allah ketika kita punya masalah, ingatlah kepada Allah. Ini misal nih, kok kayak kalian nih lagi putus cinta, jangan curhat di medsos. Iya kan? Iya. Lagi galau, curhat di WA, lagi di status, kemudian di Facebook, gitu kan ya. Menyelesaikan masalah nggak itu? Enggak, Ibu. Enggak. Yang ada apa itu? Orang yang senang melihat dirimu susah pasti akan bahagia. Iya kan? Iya. Orang yang melihat dirimu bersedih, dia akan merasa, ih kasihan banget ya itu nasibnya. Yang ada kita hanya jadi olokan apa enggak tuh? Jadi olokan. Jadi olokan. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, semuanya kita pasrahkan kepada Allah, hati itu akan tenang. Kebahagiaan itu akan kita peroleh. Karena ternyata bukan uang yang banyak yang membuat kita tenang. Bukan pangkat yang tinggi yang membuat kita tenang. Karena setinggi-tingginya pangkat, setinggi-tingginya derajat, ketika dia sudah mengalami namanya musibah atau dia dicoba oleh Allah, tidak lain kembalinya adalah ingat kepada Allah.
Gitu ya Mbak ya. Iya, Ibu. Jadi dari mulai kita mencari ilmunya dulu, kemudian setelah kita dapatkan ilmunya, kita harus berperilaku seimbang. Seimbang. Kalau kita sudah dapatkan, kita raih apa yang kita inginkan, zikirkan hati itu untuk Allah. Niscaya ini kebahagiaan akan kita peroleh. Kalau nangis, istighfar. Uangnya hilang, istighfar. Hatinya ditata. Ini dari Allah. Rizki dari Allah, diambil pun oleh Allah, untuk apa kita sesalkan? Pacar itu adalah pemberian dari Allah. Baru pacar gitu nangisnya udah gak karu-karuan. Itu kan ya? Iya. Gak adil banget itu. Karena menangis itu hanya untuk Allah. Begitu. Yang keempat, kalau kita sudah seperti itu, zikir kepada Allah, perbaiki akhlak kita. Ketika kita itu tidak baik-baik saja dengan orang, bahagia nggak kita? Nggak bahagia, Ibu. Nggak bahagia. Pernah nggak kalau kita merasa menyakiti orang tuh malah bangga? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Berarti itu bagus. Tapi ada orang yang berwatak, ketika dia menyakiti orang lain, dia akan bangga. Waduh, aku bisa menyakiti orang lain nih. Bahagianya di mana? Perbaiki akhlak kita. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak kita kepada siapa? Yang pertama, sudahkah akhlak kita itu baik kepada orang tua? Karena kunci sukses itu adalah keridhaan orang tua. Setinggi apapun sekolah kita, seberapa banyak pun gelar kita yang kita peroleh, kemudian setinggi apa pekerjaan yang kita dapat, tapi kalau tidak menghargai orang tua, tidak mendapatkan ridho orang tua, apakah bahagia yang didapat? Tidak. Tidak. Malin kundang contohnya. Iya. Iya. Tidak akan pernah kita dapat. Dan ketika orang tua itu sudah merasa kecewa dengan anaknya, dia akan menyesal, ya Allah, kenapa saya dulu nggak mendidik dia agama? Kenapa saya hanya mengajari dia adalah ilmu umum saja? Berapa banyak orang tua kita itu hanya terlena, anak-anaknya itu diajarkan materi-materi dunia, dileskan. Saya nggak menafikan les loh ya. Dileskan mulai les musik, les pelajaran, kemudian dileskan olahraga, tidak ada masalah. Tapi lupa nggak ngajari anaknya ngaji. Iya kan? Iya. Nanti siapa yang rugi? Ya dari orang tuanya sendiri. Orang tua sendiri. Anak juga menjadi rugi. Kenapa? Karena anak adalah aset orang tua. Nah, ketika kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh melalui ridhonya orang tua, berarti akhlaknya kepada orang tua ini yang perlu dipertanyakan. Yang kedua, akhlaknya kepada guru. Ini untuk berlaku untuk semuanya. Orang sukses itu, lihat ini dua ini. Dia berlaku baik nggak kepada orang tua dan gurunya. Nanti kalau sudah berkeluarga, tambah lagi, sudahkah dia berlaku baik untuk istrinya? Itu nanti kalau sudah berkeluarga. Tapi kalau yang dua ini, sudahkah dia menghargai orang tuanya? Sudahkah dia itu menghargai gurunya? Kadang-kadang ini yang terjadi ya, yang terjadi ini saya nyampaikan ini. Murid itu baru aja nggak diajar oleh gurunya. Mungkin kelas 10 berbeda gurunya dengan kelas 11. Ketika dia kelas 11, udah nggak nyapa sama gurunya kelas 10. Ketika lewat udah nggak nyapa. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada. Itu baru naik kelas. Bagaimana nanti kalau dia naik jabatan? Udah lulus MAN, kemudian dia kuliah, atau mungkin dia jadi polisi atau apa. Banyak itu siswa yang lupa. Pinter tapi nggak bener. Cerdas, pandai, tapi tidak beradab. Padahal itu sudah sering diratakan oleh Rasulullah bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adab fawqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu kedudukannya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, bahagiakan dua orang ini, orang tua dan guru kita. Ini keberkahan ilmu yang didapat. Nah ini ya Mbak ya, jadi kiat-kiat kita itu mencapai sukses dunia akhirat. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkannya dengan ilmu, kemudian kita memperlakukan semuanya itu secara seimbang, kita dampingi dengan zikir kepada Allah,
pasti dapatnya Allah akan mengangkat derajat kita. Amin. Dan ketika kita bisa memperbaiki akhlak kita, karena hidup itu tidak hanya untuk Allah, hidup itu juga dengan manusia. Hidup itu dengan Allah, dengan manusia. Akhlak ini kita tuntun, kita berikan untuk membekali anak-anak itu berbaik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, begitu Mbak. Ini 4 kunci yang bisa saya berikan. Mungkin nanti kita akan sambung lagi gitu ya. Iya. Jadi untuk penyampaiannya cukup di sini, apakah ada yang disampaikan lagi, Bu? Kalau nanti mungkin Mbaknya kita bertanya jawab aja, gimana? Oh, begitu. Iya. Untuk kiat-kiatnya berarti sudah cukup sampai di situ saja ya, Bu? Itu kalau untuk ukurannya remaja sampai dewasa udah cukup deh. Kalau nanti maunya sang banyak sedikit ada juga, masih harus kita orang yang pandai, itu adalah orang yang pandai membagi waktu, itu pasti jadinya orang bahagia itu. Udah tak kasih lagi ya. Harus bisa membagi waktu. Kenapa kok bisa membagi waktu? Coba pernah nggak kita itu merasa menyesal ketika waktu itu hilang? Pernah. Pernah. Ketika kita sudah tua, menyesal, muda aku dulu kenapa nggak aku gunakan untuk sungguh-sungguh ya mencari ilmu. Ketika sudah tua, dia merasa menjadi bodoh, aku biyen kenapa ya nggak sekolah tenanan gitu. Iya nggak? Nyeselnya berarti di tua, pas tua. Iya, pas tua. Berarti dia akan menyesal. Orang kalau sudah menyesal tuh bahagia tuh kurang pasti. Makanya dia akan berusaha untuk menutupi itu. Ketika dia sehat, dia tidak memperbaikinya dengan apapun yang baik. Akhirnya apa? Begitu dia sakit, dia baru merasa, ya Allah, sehat itu kenapa ya waktu aku sehat tuh nggak memperbaikinya ya, nggak ibadah sungguh-sungguh. Ketika sehat kenapa saya nggak baik-baik dengan tetangga. Nah sekarang saya sakit, tetangga nggak mau jenguk, langsung kan nggak bahagia kan, Nggak bahagia. malah cepat mati tuh. Karena apa? Dia menyesal, kenapa dulu waktu saya sehat nggak baik-baik dengan tetangga. Kenapa ketika saya diberi kesempatan, saya nggak menggunakannya dengan baik-baik. Nah kalau orang yang sukses, pasti dia itu akan memanfaatkan momen sebaik-baiknya. Silakan Mbaknya baca tokoh-tokoh yang orang-orang sukses. Pasti kuncinya adalah dia pintar memanage waktu. Jadi mau manajemen waktu itu juga termasuk dari menyeimbangkan antara dunia dan akhirat juga ya? Iya, dan itu adalah kunci sukses itu. Kalian mungkin bisa, orang yang memanage waktunya itu dengan baik, dia itu akan berpikir, nggak ada waktu yang sia-sia tuh, jangan. Waktu tidur aja jangan. Karena apa? Eman rugi. Apalagi Ramadan ini ya, Ramadan. Bagi orang-orang yang paham, bagi orang-orang yang ingin memperoleh kebahagiaan, pasti dia akan, aduh rugi banget ya. Kita tidur melulu rugi banget. Loh, padahal hadisnya jelas loh. Tidurnya orang puasa itu dihitung oleh Allah sudah ibadah, iya kan? Loh, harus kita balik dong, harus kita balik. Kalau tidurnya aja dihitung ibadah, gimana kalau kita sekolah? Apa nggak dihitung lebih ibadah itu? Gimana kalau kita nggak mencari ilmu? Apa nggak dihitung itu lebih ibadah? Begitu. Jadi kebanyakan orang menganggap kalau tidur di bulan puasa itu kan ibadah. Iya. Mungkin mengiranya jadi tidur terus gitu. Akhirnya kan tidur terus tuh. Iya. Iya, jadi jangan. Nah, sehingga ketika kita itu al-waktu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dia nggak akan datang untuk yang kedua kalinya. Kamu diberi kesempatan, ada job ini, kok nggak kamu ambil? Belum tentu besok itu datang lagi tuh. Iya kan? Iya. Kamu nanti diberi kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi luar negeri misalnya. Amin. Iya. Kok nggak kamu ambil? Ntar aja tahun depan aja Bu, kita sayang ini. Nggak mungkin datang lagi. Karena itu sudah antrian banyak. Nah, apapun itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Orang yang cerdas, orang yang adaptif. Orang yang adaptif berarti dia pintar memaknai, mengadaptasi apapun yang dia hadapi, bukan menyesali. Begitu. Jadi memang waktu itu memang harus dimanfaatkan betul-betul ya. Betul, jangan ada kayak gini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surganya siapa? Nah ini kan banyak yang dianut ini, aliran yang kayak gini Banyak ya. banyak. Akhirnya ketika muda dia berfoya-foya, udah seneng-seneng aja.
nggak ingat ibadah, entar aja nanti saya ibadahnya kalau saya sudah tua. Ya kalau dikasih waktu tua. Kalau enggak, ya udah deh, kalau jadi orang tua itu kita harus menjadi orang kaya raya. Ingat. Kamu itu sekolah saat ini mungkin bersusah-susah mikir, karena untuk menyiapkan di hari tua nanti kamu nggak perlu mikir lagi. Atau kamu punya pilihan, sekarang males-malesan tapi tua kamu susah menderita. Pilih yang mana? Yang tua nggak menderita sih. Yang tua nggak menderita. Berarti waktu sekarang harus digunakan kan? Iya. Bekerja sungguh-sungguh waktu muda. Tua tinggal menuai hasil. Kenapa banyak orang tua itu masih bekerja berat? Kenapa? Bisa jadi ketika muda dia malas-males. Tidak memanfaatkan waktunya. Betul. Sehingga wayahe tua itu sudah wayahe taqarrub kepada Allah, dia masih sibuk dengan ngurusi dunia. Sekarang mencari ilmu sungguh-sungguh sekarang. Nanti kita siap untuk memetik hasilnya. Kalau tadi yang saya bilang, karena dia nyesal, kenapa dulu waktu muda dia nggak mencari ilmu banyak kan, orang yang tua akhirnya belajar sekarang. Oke lah, silakan, nggak masalah, karena tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Tapi ingat, pertimbangkan, kamu siap untuk menderita sekarang apa nanti? Siap bahagianya sekarang apa nanti? Karena itu udah jatah kita. Bahagia sekarang, kemungkinan nanti lebih bahagia lagi di masa yang akan datang. Itu penting. Jangan menderita sekarang, ternyata lebih menderita lagi waktu yang akan datang. Sukses di dunia, insya Allah membawanya sukses ke akhirat. Jangan sampai kita menderita di dunia, melarat di akhirat. Begitu ya? Begitu ya. Oke. Sebelum saya tutup ya Ibu, Iya. ini karena serasa sudah cukup pertanyaannya, itu apakah ada pesan dan kesan agar kita itu selalu meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat Ibu? Oke, saya pesan untuk semuanya. Be yourself. Menjadi diri kita sendiri itu adalah lebih penting dari apapun. Kenapa? Orang itu akan bahagia dengan dirinya sendiri ketika kita syukur. Ketika kita syukur. Jadi akhlaknya untuk diri kita sendiri itu ada. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Orang kalau dia bersyukur kepada Allah atas dirinya sendiri, itu tidak akan mungkin muncul rasa hasut, rasa nggak terima. Nah itu ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Kebahagiaan itu ketika melihat orang lain bahagia. Harusnya begitu. Bukan malah ketika melihat orang lain bahagia kita malah sedih. Ketika melihat orang lain sedih kita bahagia. Nah, itu nggak normal itu berarti. Nah, oleh sebab itu be yourself. Jadilah dirimu sendiri tanpa membandingkan orang lain dengan dirimu. Allah memberikan takdir untukmu itu adalah yang terbaik, maka kuatkan potensi, jangan memperbesar kekurangan kita. Itu insya Allah akan bahagia kita. Karena dimulai dari inner beauty kita. Iya. Syukur dari dalam diri kita. Begitu ya Mbak ya? Oke. Jadi di YouTube ini kita harus lebih bersyukur lagi gitu Biar ya. bahagia. Biar lebih bahagia. Iya. Ibu, saya rasa cukup sekian tadi pembahasan di podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih lagi Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sebelum menutup podcast kali ini, saya akan sedikit memberitahukan bahwasanya di Man 1 Nganjuk telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Bagi adik-adik yang minat, silakan langsung aja cek di web Man 1 Nganjuk. Oke. Satu pesan saya, Ya Ibu. saya bangga menjadi alumni Manlawa. Saya bangga. Saya menjadi seperti ini karena berkah doa dan guru-guru saya. Sehingga bagi yang mau daftar di Man 1 Nganjuk, ayo buruan. Jangan lewatkan kesempatan karena keberkahan itu ketika doa-doa dari para ustadz kita. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Iya. Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bisa saya tutup ya Bu? Iya. Terima kasih. Cukup sekian, saya Nafisa Dian Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.